بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. صلوات الله ربي وسلامه وعلى آله وصحابته الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. Ikhwatal iman, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk menghirup udara segar. Allah masih mengembalikan kekuatan kita untuk bersama-sama datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita, memberi pertolongan kepada kita untuk senantiasa mengingatnya, senantiasa bersyukur atas nikmatnya, dan senantiasa memperbaiki amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh di dalam kehidupan kita sebuah doa itu sangat kita butuhkan. Doa sangat kita butuhkan. Karena doa ini adalah salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Doa yang merupakan bentuk ingatnya seorang hamba kepada Allah. Doa adalah merupakan bentuk kekuatan kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah bentuk tawakal seseorang kepada Allah. Doa adalah bentuk taqarrub seseorang kepada Allah. Doa adalah bentuk berserah dirinya seseorang kepada Allah. Dan doa adalah bentuk kebutuhan, kefakiran seorang hamba kepada Rabbul Izzati wal Ula. Maka ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, doa ini ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan kita untuk berdoa. Dan Allah sendiri yang akan menjawabnya. Allah sendiri yang akan mengabulkannya.
Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, maka aku akan ijabah, kata Allah Subhanahu. Ini menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kemaha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kemaha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan hambanya untuk meminta, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menjawab, mengijabah dan menjauhi permintaan seorang hamba. Kalau seorang makhluk itu jarang. Jarangnya meminta seseorang untuk pergi kepadanya, pergi ke rumahnya untuk meminta. Yang ada kalau diminta baru dikasih. Jarang kita temukan sosok manusia yang mengatakan, kalian datang ke rumahku. Silakan, siapa yang mau datang ke rumahku butuh sesuatu, datang. Nanti saya akan kasih. Jarang ada orang seperti itu. Langka kalau ada orang seperti itu. Yang ada diminta baru ngasih. Itu pun kalau ngasih. Yang ada diminta, itu pun kalau ngasih, itu pun kalau mengasih, dan kadang dia tidak ikhlas karena Allah. Ada unsur-unsur kepentingan-kepentingan lain daripada pemberiannya. Tapi lihat Allah, tadabburi kalamullah, yang Allah SWT mengatakan, ud'uni, berdoalah kepada aku, astajib lakum, saya akan ijabah. Maka ikhwatal iman dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam ayat yang lain, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Dan sejatinya orang yang tidak mau meminta, orang yang tidak mau berdoa, itu sombong. Orang yang berdoa kepada Allah berarti dia butuh sama Allah. Maka orang yang tidak mau berdoa berarti dia sombong. Dan orang yang sombong diancam oleh Allah Subhanahu wa taala neraka jahannam. Maka begitu butuhnya kita kepada doa. Begitu butuhnya kita kepada doa yang menunjukkan kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Subhanallah. Doa itu adalah ibadah. Oleh karenanya ketika kita melihat bagaimana hampir di semua ibadah itu ada doa. Salat, doa semua isinya, doa salat itu. Dari surat, dari bacaan kita dalam iftitah atau istiftah, itu sudah ada doa di sana. Bukankah kita membaca doa, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yanqqa thawbul abd min ad-danas. Allahumma ighsilni min khata, dan seterusnya. Doa. Masuk surat Al-Fatihah, doa lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah doa yang paling banyak kita baca setiap harinya. Minimal 17 kali kita baca. Itu minimal. Belum lagi kita sholat sunnah. Belum lagi tahajudnya. Belum lagi witirnya, duhanya, qobliyahnya, ba'diyahnya, tahiyat masjidnya. Maka doa ini luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Doa. Ruku, doa. I'tidal, doa. Sujud apalagi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, wa amma fis sujud fa'akthiru fihi doa. Adapun ketika Anda sujud, maka banyaklah berdoa di dalamnya.
Nah, sebagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan, posisi keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Ketika dia sujud, maka disinilah yang paling afdol untuk kita perbanyak doa kepada Allah. Ketika Anda sujud, jangan lewatkan untuk berdoa. Meskipun satu penggal, dua penggal doa. Rabbil firli, ya Allah, ampuni dosa. Dan begitu banyak doa, begitu banyak kebutuhan kita kepada Allah. Bahkan salafus saleh, jangankan kebutuhan-kebutuhan besar, putus tali sandalnya pun mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Sepele sekali. Di mata manusia sepele, tapi orang-orang yang beriman hatinya selalu terpaut kepada Allah. Apapun kebutuhannya, pakaian butuhnya kepada Allah, makanan butuhnya kita kepada Allah, tempat tinggal butuhnya kita kepada Allah, kendaraan itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, dalam hadis Al-Qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, kullukum ja'i' illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imukum." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, setiap di antara kalian itu lapar, tidak punya makanan. Kita ini punya makanan dari siapa? Dari Allah. Rezeki yang kita makan, satu suap, dua suap yang kita masukkan ke dalam mulut kita, dua teguk, tiga teguk minuman yang kita masukkan ke dalam perut kita, semuanya semata-mata dari Allah. Maka kata Allah, setiap di antara kalian itu lapar, asalnya tuh nggak punya makanan, maka minta sama Allah makanan. Bayangkan, minta makanan hanya kepada Allah. Ya ibadi kullukum 'arin, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, setiap di antara kalian itu telanjang, tidak punya pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, maka aku akan berikan kepada kalian pakaian. Bayangkan, pakaian saja kita minta sama Allah, apalagi hal-hal yang besar. Maka wallahi, demi Allah, kita butuh doa. Dan seseorang ketika doanya kepada Allah bagus, ketika memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala bagus, maka di situ pun dia akan merasakan ketenangan jiwa yang luar biasa. Kalau hati gersang, hati kita terkadang merasa futur, ibadah kok kurang. Salah satu penyebabnya mungkin karena kita lalai dalam berdoa. Tidak minta kita sama Allah. Karena orang yang minta itu pasti dia terpaut hatinya kepada yang diminta. Pasti terkait hatinya kepada yang diminta. Jika betul-betul dia minta sama Allah, jika betul-betul dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikhwatal iman rahmatullah Subhanahu wa taala, tidak ada ruginya berdoa. Tidak ada ruginya berdoa. Sebagaimana kita dengarkan daripada asatidzah, usaha-usaha kita mengatakan bahwasanya sabda Rasulullah mengatakan doa itu tidak ada ruginya. Kenapa? Semuanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diijabah oleh Allah. Karena Allah sendiri mengatakan, astajib lakum, saya akan ijabah doa-doa kalian. Kalau enggak Allah ijabah secara langsung permintaan kita, Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dari sesuatu hal yang tidak baik kepada kita. Makanya diantaranya kejadian-kejadian yang kita alami di seharian kita, kok tiba-tiba kita diselamatkan dari sesuatu kecelakaan, musibah dan seterusnya. Itu barangkali karena doa-doa kita selama ini yang kita panjatkan kepada Allah, yang menghindarkan kita dari mara bahaya dikarenakan doa-doa kita. Mungkin doa kita bukan yang 1 hari 2 hari sebelumnya,
Mungkin doa kita yang setahun, 2 tahun, 3 tahun yang sebelumnya yang terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala baru dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghindarkan dari mara bahaya. Dan cara Allah yang ketiga adalah menyimpan pahala-pahala doa nanti di akhirat kelak. Maka kita katakan tidak ada ruginya berdoa. Semakin banyak berdoa maka akan semakin banyak catatan-catatan amal doa kita nanti di akhirat kelak. Alangkah beruntungnya di akhirat kelak nanti ternyata pahala-pahala doa kita yang menjadi penyebab kita masuk surga. Karena kenapa? Doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah selama masih di dunia. Lembaran-lembaran amalan kita itu penuhi dengan doa. Maka ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini doa banyak disepelekan orang. Hati-hati dengan doa. Kita kadang merasa jauh dari Allah dikarenakan karena mungkin doanya kita kurang. Kita lalai untuk memanfaatkan waktu-waktu terbaik untuk mengangkat kedua tangan kita. Kemudian berharap kepada Allah. Dan kita katakan tadi, hajat kita itu sangat banyak. Kebutuhan kita itu sangat banyak. Dan kebutuhan kita bukan sehari 2 hari. Bahkan sampai seumur kita banyak kebutuhan kita. Dan terlebih kebutuhan setelah kehidupan di dunia ini. Di alam kubur kita butuh kenyamanan. Di alam kubur kita butuh keselamatan. Di alam kubur kita butuh penerangan tempat yang begitu gelap. Nanti dibangkitkan, kita butuh agar dibangkitkan dalam keadaan baik. Di hari kiamat kita butuh supaya diselamatkan oleh Allah. Di hari kiamat kita butuh supaya dikumpulkan orang-orang yang baik, orang-orang soleh, minas syuhada, minan nabiyyin wasyuhada, wassiddiqin wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Makanya ikhwatal iman ketika baca surat Al-Fatihah, hayati betul-betul dalam salat. Karena di situ ada sebuah permintaan yang luar biasa. Ada doa yang luar biasa. Bahkan kita katakan tidak ada doa sebaik-baik daripada apa yang ada dalam surat Al-Fatihah. Dan di situ menunjukkan luar biasanya doa yang dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, dimulai dengan puji-pujian kepada Allah. Sebagaimana di antara adab doa adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan langsung minta. Jangan langsung to the point. Adabnya berdoa itu harus memuji Allah. Puji Allah Subhanahu wa taala. Walillahil matsalul a'la. Dan Allah adalah percontohan yang paling tinggi. Manusia saja kalau kita datang meminta, langsung minta begitu saja karena nggak mau ngasih dia. Tapi butuh pendahuluan dulu. Assalamualaikum Pak. Apa kabar Pak? Sehat? Masya Allah. Semakin segar Pak ya. Semakin sehat nampaknya Pak. Semoga Bapak sehat selalu, keluarga dijaga dan seterusnya. Itu manusia. Maka di dalam berdoa puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin dan seterusnya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Puji Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Coba lihat, sebutkan lagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Allahumma ya anta rabbi. Ya antar razzaq. Minta rezeki, sebut nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan tentang pemberi rezeki. Allahumma ya antal wasi'. Ya Allah, Engkau yang Maha luas. Allahumma ya anta ar-razzaq. Engkau yang Maha pemberi rezeki. Baru minta rezeki. Minta ampun, dahulukan dengan nama-nama Allah yang berkaitan tentang yang Maha Pengampun. Allahumma ya anta rabbi al-ghafur qabilut taub dan seterusnya. Maliki yaumiddin. Pujian lagi.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pujian lagi. Ikrar kita bahwasanya kepadamu lah ya Allah. Pengakuan kita bahwasanya kepadamu lah ya Allah kami tempat beribadah dan kepadamu lah kami tempat meminta pertolongan. Jadi kalau berdoa itu puji-pujian, baca asmaul husna, nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi. Kemudian tunjukkan kefakiran kita, kelemahan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru minta intinya. Makanya dalam surat Al-Fatihah itu begitu indah susunannya ikhwatal iman. Pujian, kemudian pengakuan kita. Kemudian baru minta ihdinas siratal mustaqim. Maka jangan lalai ketika baca Al-Fatihah. Berusaha sekeras mungkin memfokuskan, memalingkan daripada fokus dan pikiran kita membaca surat Al-Fatihah dan memahami maknanya. Fahami maknanya. Allahu Akbar. Baca surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru minta ihdinas siratal mustaqim. Makanya terkadang imam-imam itu ketika mereka baca surat Al-Fatihah saja bisa menangis. Karena kenapa? Hatinya yang sedang terpaut kepada Allah. Hatinya yang sedang betul-betul meminta kepada Allah. Sebuah permintaan yang luar biasa. Siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Karena disinilah inti semua perjalanan hidup kita di dunia. Jalan yang lurus. Hidayah. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmatan kepada mereka. Ayat ini penafsirannya di dalam surat An-Nisa. Siapa mereka yang Allah berikan nikmatan yang dimaksudkan dalam surat Al-Fatihah? Mereka adalah minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang kita minta di dalam surat Al-Fatihah itu diberi petunjuk seperti hanya Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah diberi nikmat, para nabi, para orang siddiq, para orang syuhada, para orang yang saleh. Subhanallah. Minta seperti hanya diberikan kepada para nabi. Mungkin berat. Tapi masih ada orang-orang yang setelahnya. Orang-orang siddiq. Syuhada. Orang-orang yang minta dalam keadaan mati syahid. Wajib kita minta kepada Allah untuk mati syahid, ikhwan. Sebagaimana permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Minta agar dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mati syahid. Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik, kata Umar. Ya Allah, berikan aku taufik meninggal dalam keadaan mati syahid. Dan jalan mati syahid itu banyak. Artinya minta husnul khatimah. Umar bin Khattab minta kepada Allah. Dalam sebuah ayat katakan, Umar pernah berkata, Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik. Ya Allah, berikan aku mati syahid di jalanmu. Wal mauta bi madinati nabiyik, dan meninggal di kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Umar bin Khattab, doanya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dalam keadaan mati syahid, kemudian dimakamkan di Madinah dan bahkan di samping baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa. Makanya doa itu ya butuh kita setiap hari. Saya doaku nggak diterima, nggak dijabah-ijabah oleh Allah. Ini tidak keluar dari lisan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yakin sama Allah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, kata Rasulullah. Berdoa kepada Allah dan kalian harus yakin bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa-doa kalian.
Dan memang iya, sebagaimana kita katakan, Allah pasti ijabah doa kita. Dijabah langsung atau dihindarkan dari bahaya, atau Allah akan simpan nanti pahala-pahalanya kelak di akhir kiamat kelak. Subhanallah. Maka ingat, dengan doa menunjukkan kedekatan seorang hamba kepada Allah. Anda akan disebut lalai, jauh dari Allah ketika enggan, malas berdoa kepada Allah. Sujud lewat begitu saja, buru-buru, tanpa ada doa, lalai kita. Lalai kita. Makanya diriwayatkan beberapa salafus saleh, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama az-zahid al-wara', itu kalau berdoa luar biasa, itu kalau sujud luar biasa namanya. Sebagaimana dikisahkan bahwasanya ketika beliau sujud di depan Ka'bah itu, lamanya itu luar biasa, sampai burung itu hinggap di atas punggungnya, karena dikira mungkin itu adalah batu. Tidak bergerak ketika sujud. Bernikmat, berlezat-lezatan ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah posisi yang paling dekat. Ya Allah, nyamannya. Antum pasti bisa merasakan sendiri. Nyamannya ketika kita sujud kemudian berdoa kepada Allah, itu ketenangan yang luar biasa. Maka diriwayatkan ketika beliau sujud di depan Ka'bah berdoa. Ya, karena sujudnya itu pasti berdoa di situ. Karena kenapa? Lama sekali. Bukan hanya zikir sujud saja yang dibaca. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. 3 kali. Sebentar bisa kita baca. Tapi apa yang membuat dia lama? Doanya. Doanya yang bisa membuat dia lama sehingga tidak bangkit dari sujudnya. Dikatakan tawaf pertama dia masih dalam keadaan sujud. Kedua masih dalam keadaan sujud. Itu baru 1 sujud. Ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh selesai tawaf. Sementara dia masih dalam keadaan sujud. Betapa lamanya dia sujud. Betapa lamanya dia sujud. Maka terkadang ikhwatal iman, kita butuh berlama-lama di dalam sujud kita. Ketika sholat, dan tentunya sholatnya sholat sendiri. Jangan lama-lama sholat berjamaah. Nanti imam dikira tidur, ya, atau makmum tidak boleh berlama-lamaan sujud, harus mengikuti imam. Tapi Anda bisa lakukan dalam keadaan sholat sendiri, sholat duha, sholat tahajud, sholat ba'diyah setelah sholat fardu misalnya, sholat witir misalnya, sholat sunnah yang lain bisa Anda kerjakan dengan berlama-lama di dalam sujud. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan tidak ada ruginya di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah bosan. Sebagaimana Nabi Zakaria disebutkan dalam surat Maryam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut seorang hamba yang bernama Zakaria, idh nada rabbahu nidaan khafiyya, ketika beliau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan permintaan khafiyah, suara yang lirih, suara yang pelan. Qala rabbi inni wahana al-'azmu washta'ala ar-ra'su shaybah. Ya Rabb, coba lihat, tulang-tulangku sudah melemah, tulang-tulangku sudah rapuh, kata Zakaria. Washta'ala ar-ra'su shaybah, dan bahkan rambutku sudah mulai memutih, yang menunjukkan sebuah kelemahan. Tapi apa kata beliau alaihi salam? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun kalau untuk masalah doa, kata beliau, saya tidak akan pernah putus asa. Saya tidak akan pernah kendor, kata beliau.
Saya tidak akan pernah lemah di dalam berdoa. Bayangkan. Orang yang sudah tua, tapi ternyata diijabah oleh Allah. Diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang itu kadang dia nggak mau berdoa karena tidak ijabah, karena doa-doanya belum dijabah. Padahal bisa jadi satu hari lagi dia berdoa, mungkin doanya sudah dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada Allah Subhanahu wa ta'ala kadang menyuruh kita untuk berdoa. Berdoa dulu kalian. Setahun, sebulan, satu minggu, berdoa dulu. Namun kadang seharusnya kita berdoa satu bulan, di hari ke-29, 28 kita sudah mundur ya. Doaku ternyata tidak dijabah oleh Allah. Padahal sudah hampir sampai finish. Maka tidak ada lalai, tidak ada kata lelah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa itu jangan ditunda-tunda. Kalau bisa kita berdoa sepanjang hari kita berdoa. Tapi kan kita harus juga bekerja. Makanya subhanallah, coba antum melihat di dalam keseharian kita itu tidak pernah luput dari sebuah doa. Menunjukkan apa? Supaya kita itu tidak lalai dari Allah. Bangun tidur doa. Bahkan sebelum bangun tidur yang biasanya terbangun tengah malam misalnya. Jam 3, jam 4, entah apapun itu. Entahkah hujan deras, suaranya gemuruh kencang. Kita akhirnya bangun. Kemudian atau suara alarm kita bangun. Anak menangis kita bangun. Butuh ke toilet kita bangun. Ya. Itu ada doanya, subhanallah. Bangun tidur, doa. Ke toilet berdoa. Coba perhatikan, semua hampir dalam kehidupan kita ada doa semua. Berpakaian, baca doa. Melepas pakaian, baca doa. Keluar rumah, baca doa. Naiki kendaraan, baca doa. Ketemu teman, baca doa. Assalamualaikum. Itu doa. Bahkan dari hal-hal yang sepele kata manusia, ada doanya. Dari yang kadang orang lalai untuk mengingat Allah, di situ ada doanya. Seperti apa misalnya? Doa keluar masuk toilet. Subhanallah. Doa berhubungan misalnya, ada doanya. Maka ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jangan tunda-tunda doa. Maksudnya bagaimana? Kita butuh baru minta sama Allah. Butuhnya baru minta sama Allah. Maksudnya seperti apa? Contohnya misalnya, dia berdoa dekat-dekat menikah baru dia berdoa. Seminggu, 2 minggu, 1 bulan, atau mungkin 3 bulan mau menikah baru berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah saya istri yang salihah. Ya salah. Bukannya salah, maksudnya kurang maksimal. Seharusnya itu antum berdoa jauh-jauh hari sebelumnya. Kita yang masih belajar, anak-anak yang masih belajar misalnya, masih SMP, SMA. Itu sudah harus gencar berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku ya Allah agar bisa belajar istiqomah di tempat yang baik, yang engkau ridhoi, yang engkau beri taufik. Sering anak katakan kepada ikhwah, antum kalau mau ke Madinah itu jangan berdoa kalau pas mau daftar. Seharusnya berdoa itu dari sejak awal. Cita-cita, ya Allah saya ingin ke Madinah. Sejak SMP sudah harus berdoa di situ. SMA, berdoa lagi di situ. Semakin dekat semakin kencang, semakin dekat semakin kencang. Itu seharusnya kita lakukan. Bukan setelah daftar baru berdoa, ya Allah luluskan saya ya Allah. Kurang maksimal kalau seperti itu. Sama sepertinya doa-doa kita yang lain. Ya Allah berikan saya husnul khatimah ya Allah. Berikan saya nanti di kehidupan, di akhir-akhir kehidupan saya, kehidupan yang nyaman. Enak beribadah, tenang. Jangan di umur 60 baru berdoa. Seharusnya di umur 30, umur 40. Ya dari sekarang kita berdoa.
Bodak berdoa dimudahkan urusan, berdoa diberi keturunan yang saleh salehah, diberkahi keluarganya, usahanya dan lain sebagainya. Maka kita katakan dalam berdoa jangan ditunda-tunda. Kapan Anda bisa berdoa? Kapan, apalagi ketika kita menemukan hati kita itu sedang bagus. Hati kita itu sedang tinggi-tingginya, sedang naik-naiknya iman. Ajmilu fit talab. Perbaikilah di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat kita. Ya karena manusiawi. Kadang ada waktu-waktu tertentu kita merasa futur. Berdoa pun mengangkat tangan ya ogah-ogahan, malas-malasan. Ya iya kalau melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, apalagi sholat, apalagi berdoa. Terkadang kita lalai dalam berdoa. Sujud pun kadang kita buru-buru. Ya, ruku pun kadang kita tergesa-gesa. Baca surat Al-Fatihah, ayat-ayat yang kita baca pun kadang hanya sekedar lewat dari lisan kita, tidak nyangkut ke pikiran dan hati kita. Maka ketika Anda temukan hatinya sedang baik, sedang tinggi imannya, maka disitulah harus betul-betul manfaatkan sebaik mungkin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, kebutuhan kita itu sangat banyak sekali. Banyak sekali kebutuhan kita. Hajat kita itu luar biasa banyaknya. Namun ternyata tidak bisa kita minta satu-satu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian masih banyak di antara kita yang malas-malas untuk berdoa. Padahal hajatnya itu banyak. Hajat kita banyak. Hajat di dalam rumah. Hajat kita untuk diperbaiki istri keturunan kita. Hajat diberikan ilmu yang baik, yang berkah, bermanfaat. Hajat kita untuk diberikan rezeki yang baik, yang halal. Hajat kita diperbaiki hubungan kita sama teman-teman. Banyak sekali ikhwan iman. Maka perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbanyak berdoa. Ya, jangan lupa berdoa. Apapun momennya, ada waktu untuk berdoa, berdoa. Masuk masjid, keluar masjid, berdoa kepada Allah. Pakai sandal, berdoa kepada Allah. Bismillah. Naik kendaraan, baca doa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, dalam hal ini, kesempatan ini, saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudara teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu butuhnya kita kepada doa. Sangat butuhnya kita kepada doa. Waktu yang singkat ini semoga bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan berkah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, urusan dunia, begitu juga urusan akhirat. Makanya ikhwatal iman, di dalam zikir-zikir pagi itu, zikir pagi petang itu semuanya doa isi. Apa yang antum minta di sana? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Doa. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Doa. Apalagi sayyidul istighfar. Doa lagi. Apalagi doa-doa yang banyak sekali. Intinya doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Doa. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Doa. Allahumma inni as'aluka khairu ma fi hadzal yawm. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan yang ada di hari ini dan kebaikan pada hari esok. Doa. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'da. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang ada di hari ini dan keburukan hari esok. Doa. Subhanallah. Oke, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah berdoa, jangan sampai ya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di saat-saat yang mustajab. Orang muslim, orang mukmin itu dia akan senantiasa memanfaatkan waktu yang mustajab. Dan banyak sekali waktu-waktu mustajab antara azan dan iqamah. Sujud, berdoa, ya. Dalam keadaan safar, berdoa.
saat turunnya hujan, berdoa. Apalagi sekarang di musim hujan. Ya. Kalau di Jambi itu sekarang ikhwan, hampir setiap hari hujan. Ya. Hampir setiap hari hujan. Di situ mustajab doa. Jangan menjadi orang-orang yang malah tidak dapatkan pahala apa-apa dari keberkahan yang Allah turunkan langsung dari langit. Ini hujan rahmat yang tidak ada menghalanginya dari langit sampai ke bumi. Makanya kalau hujan itu ada 3 orang, ada 3 kondisi, ada 3 kondisi seorang hamba ketika turunnya hujan. Yang pertama adalah mereka yang mendapatkan pahala ketika hujan. Siapa? Mereka yang tidak mencela dan kemudian di samping itu dia berdoa, mengamalkan sunnah Rasulullah ketika hujan. Dan orang ini dia akan dapat pahala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah ketika hujan berdoa dengan Allahumma shayyiban nafi'an. Yang kedua, orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mencela. Tapi dia juga tidak berdoa, tidak mengamalkan sunnah. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan yang ketiga, malah justru mendapatkan dosa ketika hujan. Siapa mereka? Mereka yang tidak senang dengan hujan. Mereka yang kadang menggerutu dengan hujan. Padahal di situ adalah waktu mustajab untuk kita berdoa. Minimal ucapkan Allahumma shayyiban nafi'an. Atau berdoa dengan doa-doa yang lain. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Atau doa-doa yang lain. Allahumma waffiqni kulli ma tuhibbuhu wa tarda. Subhanallah. Yang ketiga ini yang berdosa. Turun hujan dia menggerutu. Turun hujan dia nggak senang sampai mengatakan hujan lagi. Hujan terus. Kapan berhentinya hujan ini? Dan seterusnya. Ya, karena ini tidak dibolehkan. Hujan itu adalah rahmat. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'dzini ibnu Adam." Anak cucu Adam itu menyakitiku. Yasubbud dahr wa ana dahr. Kata Allah. Dia mencela waktu atau mencela kejadian-kejadian yang lain. Hujan dia cela, waktu dia cela. Kenapa dicela? Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana dahr, dan akulah waktu. Artinya Allah yang mengatur waktu. Siang dan malam Allah yang mengatur. Hujan Allah yang mengatur. Allah yang mengumpulkan awan kemudian Allah giring ke suatu tempat baru Allah turunkan. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Maka manfaatkan waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu ke depannya hari esok apa yang akan kita dapatkan, sebuah kebaikan-kebaikan barangkali karena doa-doa kita yang ya di masa lalu ya. Ikhwatal iman, karena waktu yang membatasi kita dan waktu syuruk sudah masuk. Barakallahu fikum. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi dan kepada Allah. Kita sama-sama beristighfar. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Tidak ada lagi. Barakallahu fikum. Nah, kemudian saya secara pribadi berterima kasih kepada ikhwah yang ada di sini, dan saya sendiri sangat senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Ya, semoga kita di sini bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, satu golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak yang tidak ada lagi naungan dari kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Seseorang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah. Orang-orang yang beriman sejatinya adalah bersaudara. Sebagaimana di dalam doa-doa kita pun hendaknya kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Rabbi ighfir lana
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Doa untuk saudara kita. Sebagaimana dalam salat kita, dalam tahiyat kita, selalu kita bacakan doa-doa untuk saudara kita. At-tahiyatu lillah wassalatu wassalawatu thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Aqulu qawli hadha. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk bertemu dengan saudara-saudara yang ada di sini, ya, dan semoga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa, bertemu di lain waktu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita kesehatan, umur yang panjang serta keistiqomahan menjalankan perintah Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup umur kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.